Oke, selamat siang. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Ini siapa nih? Serem sekali gini profilnya. Siang, Pak. Kop, kopium gitu. Kaget saya. Ya. Siang, Pak. Ya. Eh, apa namanya? Itu ya. Di minggu lalu bagi yang ngikutin kan ini saya sempat bahas tentang I2C sama XPI ya, bisa dicari di materi IoT ya. Di pertemuan pertama tuh saya dapat jelasin, jadinya kalau SPI ya umumnya itu ini ya, ada SDA, SCL sama ini ya, apa namanya clocking, tiga lah untuk data gitu ya umumnya ya. Jadi ini apa namanya bisa sudah ditentukan ya sama masing-masing board. Jadinya pinnya nggak bisa sembarangan gitu ya. Begitu pula I2C ya. Sembarangan. Jadi ketika kita misalnya mau menggunakan lebih dari satu SPI atau I2C sensor, bagaimana ya caranya kabel data yang sama diparalelkan ya. Diparalelkan dan nanti dibacanya dikasih delay yang beda gitu ya. Delaynya itu misalnya apa namanya yang satunya tuh 200 milisecond, satunya 300 milisecond gitu misalnya. Jadi selisih 100 milisecond atau bisa juga hanya selisih 50 milisecond gitu ya, seperti itu. Tapi kasus itu jarang terjadi ya. Yang paling umum tuh misalnya ketika kalian menggunakan ini ya, apa namanya OLED ya, OLED ya. Ya OLED display ya, OLED display dan misalnya ini ya, BME ya, 280 itu biasanya. TA belum ada sih yang pakai ini karena emang harganya ini ya, lumayan ya. Seperti itu. Dan DHT cukup ya untuk. Jadi BMW ini apa sama kayak DHT, kelebihannya dia ada ini ya, ada apa namanya, ada apa namanya tekanan udara ya tambah lagi satu ya, selain kelembaban udara dan dia lebih refresh rate-nya lebih tinggi kayak gitu ya. Itu ya, intinya kalau misalnya diparalelkan seperti ini ininya. Ya, kabel datanya ngambil yang sama gitu. Bisa jadinya kalian bisa ini ya. Bisa kalau dalam membuat aplikasi itu, ini jarang sih kasusnya, jarang kasusnya kecuali bikin aplikasi yang agak advance gitu ya. Apa namanya? Ada kadang kala selain VCC sama ground ya, input datanya juga diparalelkan untuk dua sensor atau display gitu ya, input maupun outputnya. Ya I2C maupun ini ya, itu bisa dibaca-baca lagi materi IoT ya, bukan mata kuliah ini tapi mata kuliah sebelumnya ya, IoT tentang materi awal itu ya, ada saya bahas SPI sama I2C itu gitu ya. Kelebihan kekurangannya silahkan dilihat di sana gitu ya. Itu ya kalau dibahas detail jadinya mata kuliah elektro. Mata kuliah elektro benar-benar embed sistem gitu ya. Data komunikasi berbasis listrik gitu ya, berbasis arus listrik gitu ya. Itu ya, berbasis itu ya, frekuensi arus dan sebagainya. Sama ini. Oke, itu ya barangkali ya yang minggu lalu sebelum sempat saya bahas ya biar ada yang ya. Sepertinya ketika kalian ini ya, kalian ketika memilih satu sensor, pilihlah ini ya, selidiki dulu yang apa namanya, itu sensor jenis apa gitu ya, bisa kalian cari ya, seperti itu. Ya, itu ya. Kalau sensor umum kayak apa namanya, ini ya. Jadi kalau selain analog, jadi kalau SPI sama I2C itu sama-sama ini ya, sama-sama apa namanya, basicnya adalah digital, tapi apa namanya kalau SPI dia masuknya ke analog ya, analog gitu ya di sana ya. Basicnya ya. Jadi ada juga sensor yang bisa langsung diterjemahi lewat analog gitu kan ya. Kalau digital kan sebenarnya murni frekuensi sinyalnya aja yang dijadikan numerik gitu kan ya.
Kalau analog ya tinggi amplitudonya gitu bedanya ya. Itu mata kuliah elektro banget gitu ya. Kalau analog amplitudonya, kalau apa namanya digital frekuensinya gitu ya. Frekuensi berapa kali terjadi itu kayaknya di komunikasi sistem jaringan juga dapat mungkin ya. Dapat mungkin ya mata kuliahnya Pak Andi ya mungkin ya. Saya nggak terlalu hafal. Atau kayak karena saya dulu masuknya emang elektro ya. Oh, ya seperti ini ya bisa buat ini. Kalau misalnya pakai Arduino Mega ya dia multiple ya, SPI-nya juga multiple, jadinya bisa dibaca sekaligus ya, tapi kasusnya juga jarang gitu. Kalau saya taunya ini ya, biasanya apa namanya menggunakan BMP 280 plus misalnya BH 1750 gitu ya, misalnya intensitas cahaya dan ini dia jadi benar-benar sensor yang full ini ya, full di bidang apa namanya cuaca bisa gitu ya. Nah, tapi itu jarang juga dilakukan ya. Lebih hemat pakai DHT11 sama LDR sensor gitu ya. Lebih apa namanya? Lebih hemat pakai itu ya. Dari segi biaya ya. Tapi kalau dari segi refresh rate lebih efektif yang ini ya. Apa namanya BMW ya kalau untuk yang lebih profesional ya. Itu ya beberapa sensor yang mungkin kita hindari detail. Ya karena nanti apa namanya apa ya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir pakai sensor yang lebih akurat gitu kan ya apa namanya eh kan ujung-ujungnya jatuhnya di biaya aja gitu ya jadi sebenarnya penelitiannya belanja aja kan gitu. Jadi ya sebenarnya walaupun sensornya nggak akurat ya banyak sekali arah yang bisa jadi penelitian ya misalnya studi case gitu ya. Dan apa namanya kalau saya sendiri masih berpikir ini ya masih berpikir kalibrasi sensor dan lain-lain itu apa namanya tidak perlu dilakukan karena bukan kita yang buat sensornya gitu ya. Dan kita juga tidak membuat rangkaian elektronik sendiri gitu kan kecuali misalnya pakai energi terbarukan kayak solar panel mungkin nggak stabil apa namanya ininya ya apa namanya supply energinya dan sebagainya gitu jadinya apa ya kalau semua TA IoT arahnya kalibrasi biayanya bisa membengkak sekali gitu kan ya gitu ya itu barangkali ya oke. Ya ada pertanyaan tentang tugas ya. Kalau kayak DHT11 itu suka-suka kita ya, suka-suka kita apa namanya. Tapi bisa diparalelkan juga bisa ya, bisa. Jadinya apa namanya hampir semua sensor biasanya diparalelkan. Jadi untuk apa sebenarnya ada digital input sebanyak ini gitu ya sebenarnya. Ya. Apa namanya dibacanya itu dikasih jeda gitu ya. Seperti itu. Jadinya kalau apa namanya, kalau kita kembali berpikir TV itu kerjanya gimana gitu kan ya. Apa TV digital gitu kan dia pakai ada yang pakai time shifting juga gitu kan ya. Jadinya microsecond gitu kalau channel ini diterimanya di apa namanya mikrosecond kesekian gitu kan ya. Jadinya seperti itu. Ya. Jadinya masih dapat 30 frame per second ya dengan apa namanya sekian puluh channel gitu itu ada ya. Seperti itu ya. Jadinya kalau dicari ini ya itu bukan bidang IT ya bidang elektro itu ya luas sekali sebenarnya kalau mau dibahas sana ya. Gitu ya. Dan apa namanya dua SKS IoT sama apa namanya eh sistem digital juga nggak bahas arah elektro kan ya gitu ya benar-benar apa namanya rangkaian logika kan arahnya gitu jadinya apa ya emang nggak ke sana arahnya ini ya informatika itu ya kalau misalnya mau dibahas ke sana gitu soalnya saya disuruh nyiapin materi siap banget sih gitu cuma lebih utama kan ini ya IoT-nya misalnya bikin antar muka web atau Android-nya juga kayak gitu kan ya dan penerapannya di lapangan kayak gitu-gitulah mungkin ya. Ya, itu sedikit ya mungkin ya lanjutan yang kemarin ya. Selain VCC sama ground bisa nggak sih pakai apa eh, kabel data itu diparalelkan? Jawabannya adalah bisa ya.
apa namanya, tinggal di shifting aja waktunya gitu ya, waktu dibacanya gitu ya. Jadi nggak mungkin dia bacanya sekaligus tapi dikasih ini gitu ya. Dan itu juga jadi penelitian tersendiri sebenarnya kalau di bidang elektro ya. Jadinya microcontroller itu berapa lama sih baca ini ya, baca apa namanya, baca input dari sensor tersebut, segitu jarak untuk dibaca, membaca sensor berikutnya ketika kabelnya sama. Tapi kalau misalnya kabelnya beda inputnya gitu ya, intinya misalnya digital sebagian banyak itu tidak tidak perlu nunggu, eh, bisa dibaca sekaligus gitu ya. Gitu. Walaupun dikasih tetap ada urutan ya karena codingan kan dibaca dari atas ke bawah gitu. Gitu ya. Tapi sebelum kegiatan itu selesai dia udah bisa baca yang sebelumnya gitu ya sana. Ya tapi artinya juga ada memorinya, jadinya ada perlu delay juga sih ujung-ujungnya. Intinya itu ribet. Intinya sebenarnya kalau di TA IoT-nya elektro gitu sebenarnya berbagai rangkaian gitu ya dicobain gitu ya, dicobain mana yang paling efektif kayak gitu juga. Jadi banyak sekali sebenarnya bab 4. Jadinya apa ya, kalau kalian sekarang juga misalnya berpikir itu bab 4 tuh, coba pikirin tabelnya dari sebelum ngajuin proposal gitu ya, tabel apa aja yang akan ada di bab 4 itu. Dan itu menurut saya makin hari lebih susah ya kalau bidang terapan tuh karena bentuk tabelnya juga tidak umum gitu kan ya. Kalau misalnya saya juga penelitian tentang clustering gitu ya, apa namanya, classification, apa ya, machine learning gitu ya, association rule mining juga misalnya arahnya data mining gitu. Ya tabelnya jelas gitu ya, tabelnya jelas. Apa namanya, kalau misalnya associative rule mining kan pasti rule yang dihasilkan, terus support confidence-nya gitu kan ya, nilainya kayak gitu. Tabel di bab 4-nya, terus kalau klasifikasi ada akurasi gitu kan ya. Terus pre-processing misalnya atau analisis datanya gitu. Perubahan bentuk datanya yang dilihat, terus kalau pre-process apa analisis data misalnya correlation matrix-nya ditampilin gitu kan ya, atau cosine similarity-nya misalnya tampilnya, macam-macam banyak sebenarnya bisa dan itu sudah baku gitu. Jadinya apa ya, kalau saya mikir jauh lebih apa ya, aman dan lebih gampang ngambil topik apa namanya, sistem cerdas ya gitu. Makanya apa ya, kalau kalian kuat di mikir nyari cara kerja algoritmanya aja gitu ya, kayaknya jauh lebih aman kalian untuk kalau mau nyari nilai A masuk ke sana gitu ya. Apa namanya, itu ya sebenarnya juga nggak terlalu susah ya, yang penting apa di YouTube juga banyak tutorialnya gitu ya, banyak tutorial. Ya karena semakin hari ekspektasi ini ya di apa namanya untuk IoT ini semakin susah, dan kalian bab 4 tuh dituntut kreatif juga bikin uh, berbagai perbandingan ya, berbagai perbandingan. Kalau misalnya apa namanya, algoritma kan jelas ya perbandingannya, parameternya diganti, udah dapat tabel banyak gitu loh. Ya. Ya, misalnya pembobotannya gitu ya, nilai wake-nya diganti, udah dapat satu tabel. Misalnya banyak sekali ya gitu ya. Terus apa namanya, jumlah hidden layer-nya gitu ya ditentukan, udah dapat tabel baru lagi gitu ya. Bab 4-nya cepat penuh dan apa namanya, yang nguji juga gampang pahamnya gitu ya. Jadinya seperti itu. Ya, jadinya yang yang mau ngusulin itu mending ini ya, mending apa namanya, coba pelajari algoritma, kayaknya lebih aman ke sana gitu kok. Saya mikir. Saya juga maunya S1 kalau S1 saya murni nggak ada bikin alat ya, walaupun masuk elektro gitu saya. Karena elektronya juga jurusan informatika, saya bikinnya tentang lelang iklan, tuh, lelang harga iklan, tuh, data dapat dari nyari data di media cetak dulu gitu kan. Bukan posisi halaman utama gitu, harga lelang iklannya dilelang kayak gitu kan ya, itu pakai apa namanya, fuzzy association rule mining gitu waktu itu ya. Ini benar-benar nggak ada ini ya, nggak ada IoT-nya gitu. Apa namanya gitu ya, kalau waktu S2 baru saya ini ada pengukuran listrik sedikit gitu, tapi utamanya juga algoritma gitu ya sana. Jadinya ya apa namanya, kalau saya sih gini, lebih gampang ini arahnya gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya, kalau kalau misalnya ini apa namanya,
emang lebih nyaman di urusan apa namanya di lapangan gitu ya mungkin baru mungkin ngambil IoT gitu. Selain itu juga ini kan ya kemarin apa namanya Pak Zaf juga ini kan ya jadi pembicara tentang cyber security gitu ya topik TA tentang security gitu juga apa namanya lagi ini ya lagi sedikit banget gitu intinya saya sangat rekomen juga ngambil topik tentang security gitu ya pakai Wireshark gitu ya saya juga nginstal di sini gitu ya misalnya macam-macam ya banyak simulasinya yang kalau itu pakai Linux ya pakai VirtualBox juga gitu banyak sekali bisa dilakukan ya, itu ya. Topiknya baru gitu mungkin kalau apa namanya ambil topik tentang simulasi jaringan itu juga kan di Pandi itu juga ujungnya belajar algoritma juga gitu kan. Sebenarnya juga IoT juga saya pinginnya ngarahin ke algoritma juga sebenarnya tapi susah kayaknya ya. Gitu. Ya, apa namanya ya itu intinya ini lah, ya mungkin coba dicari alternatif TA-nya gitu ya karena saya emang lagi pingin sebenarnya pingin ngurangin ini ya ngurangin TA bidang topik IoT karena kalau diterusin ya semuanya berakhir di B plus kayaknya gitu. Susah banget, gitu, susah banget nyari nilai A jadinya. Kecuali yang emang udah ikhlas dapat B plus mungkin silakan dilanjutkan gitu ya. Itu ya, seperti itulah mungkin ya. Ya, sedikit sedikit ini ya di pertemuan terakhir mungkin untuk ini mungkin yang masih ini nyusun proposal itu mungkin kalau kalau masih progresnya nggak terlalu jauh mungkin bisa dibatalkan barangkali gitu ya. Itu sedikit ya. Oke, itu ada pertanyaan kira-kira. Ya, ini saya juga sebenarnya udah mulai bingung ya. Apa namanya kalau saya lihat standar di luar TI gitu juga ya kayak kemarin itu apa namanya ada conference itu standar TI luar itu juga ya benar-benar nggak ada data nyatanya juga gitu ya jadinya itu juga ini jadinya ya apa ya karena banyak makanya standarnya jadi tinggi gitu kan ya kalau dipikir-pikir standarnya tinggi ya seperti itu jadinya kalau udah standarnya terlalu tinggi mungkin saatnya dikurangi gitu mungkin barangkali ya biar biar semua juga ini ya, apa namanya apalagi nanti ini kan ya mungkin ya ke depan itu ya mungkin apa namanya ya seperti sebenarnya kalau misalnya topiknya ya ada ini ya simulasi jadi gini lah mungkin ya kita banyak mikir tabel yang akan muncul di bab 4 tuh apa aja gitu mungkin barangkali itu juga ya. Jadinya itu mungkin UAS-nya ini tidak ada tugas jadinya UTS sama UAS aja gitu dan itu tinggal dijawab dan untuk UAS juga saya set bisa diulang berkali-kali jadinya kalau misalnya sudah disubmit dan oh kepikiran oh harusnya waktu itu jawabnya gini gitu boleh diulang nanti yang tanggalnya terakhir yang saya anggap jawaban terbaru gitu ya jadinya silakan di googling ya silakan di googling kalau ada penjelasan di Google yang nggak kalian ngerti silakan ditanya gitu ya itu kemarin ada yang nanya lewat WA kebetulan ya tentang apa namanya kok ada rangkaian yang sensornya di datanya masuk di port yang sama gitu kan ya seperti itu ya. Apa namanya ini ya itu karena arus itu emang bisa di apa namanya supply arus itu emang bisa dibagi gitu ya dibagi itu elektro banget sebenarnya gitu ya. Ya tapi ada batas kapasitas ini ya transfernya juga gitu makanya terutama apa namanya baterai sama konversi AC/DC gitu juga lagi ke materi sana sebenarnya gitu ya kalau misalnya itu ya dibahas. Ini sebenarnya IoT itu dalam banget gitu ya. Dalam banget sebenarnya materinya 2 SKS nggak cukup gitu ya. Misalnya buka program magister khusus IoT gitu juga kayaknya nyampe ya, nyampe 2 semester tentang topik tuh nyampe ya. Kira-kira itu ya. Itulah kira-kira ya. Ini emang banyak lah materi IoT ini gitu ya. Jadi emang nggak salah sih populer gitu ya. Cuma ya sekarang lagi ekspektasinya tinggi jadinya ya susah dapat nilai A gitu aja saya apa kasih reminder dari sekarang gitu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, itu dulu barangkali ya
Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ini ya, bisa di lewat WA dan lain-lain ya kayak yang temennya gitu. Oke, itu ya kalau tidak ada pertanyaan ya sampai semester depan mudah-mudahan ini ya ketemunya di apa namanya sidang TA barangkali ya TA ya. Saya jadi penguji atau apa gitu. Ya, oke ya mudah-mudahan ini angkatan akhir ya kemungkinan ya. Yang jadinya semoga TA-nya lancar ya semua ya. Oke sampai jumpa berikutnya ya.